Di animenya sih ending dari season ketiganya tuh happy ya. Ayano sama Kei jadian. Dan berbanding terbalik sama animenya yang berakhir wholesome. Sekarang di light novel volume terbarunya, hubungan mereka itu baru aja kandas. Ya sebenarnya dari beberapa waktu lalu udah kelihatan kalau Ayano mau mengakhiri hubungannya sama Kei. Mulai dari Ayano yang kegap lagi berduaan sama Ichinose di gym. Lalu ada Ayano yang habis itu izin ke Kei ya kalau dia tuh mau ketemuan sama Ichinose. Itu kelihatan banget sengajanya. Dan setelah itu mereka itu berakhir berantem. Ego keduanya tuh saling berbenturan, nggak ada yang mau ngalah dan berakhir diam-diaman tuh. Kei dari sana tuh mulai was-was dan mungkin mulai membenci sedikit sama Ichinose ya. Walaupun pada akhirnya ya mereka itu berhasil baikan sih, tapi rada canggung gitu. Dan vibesnya itu beda dari sebelum mereka berantem. Setelah itu bener aja pas liburan mereka itu ngedate ya, nonton bioskop lalu pergi ke karaoke. Dan di sana Ayano mutusin Kei. Kei di sini kelihatan udah menduga itu sih. Kei yang biasanya excited di sini kelihatan lesu dan sedih. Cuman dia itu berusaha sok kuat dan menerima keinginannya Ayano di sini, yaitu untuk putus. Ayano sebelum pergi berkata, "Sampai jumpa, Karuizawa." Ya, Karuizawa, bukan Kei. Ayano kembali memanggil Kei dengan nama marganya yaitu Karuizawa. Kei yang ngedenger itu langsung jilp gitu, ngena ke hati. Dia itu langsung ngebayangin kalau hubungan yang dia lalui dengan Ayano sebelumnya kini tinggal kenangan semata. Dengan berat hati, Kei membalas, "Sampai jumpa, Ayano Kojigun." Ya, biasanya Kei yang manggil Ayano pakai nama depannya yaitu Kiyotaka. Kei juga kembali memanggilnya dengan sebutan Ayano. Ya, Kei melambaikan tangan sambil tersenyum melihat Ayano yang pergi dari tempat karaoke tersebut. Kei nerima ini karena dia itu tahu kalau ini adalah yang diinginkan oleh Ayano. Alasannya itu agar Kei nggak bergantung kepada orang lain dan belajar untuk bertahan hidup sendiri. Sifat yang dari awal Kei bentuk yaitu jadi parasit, saatnya bagi Kei untuk berjalan maju dengan kakinya sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Kei sempat berharap kalau Ayano bakalan balik lagi, tapi nyatanya Ayano meninggalkannya tanpa menghadap ke belakang. Setelah Ayano menjauh dari sana, Kei pun menangis dengan kencang. Ya, dengan ini kapal Kyoke udah tenggelam. Kita tunggu aja development apa yang bakalan didapat Kei setelah kejadian besar ini. Seingat gua, Kei pernah menganggap kalau Ayano sebagai salah satu orang berharga baginya yang melebihi kedua orang tuanya. Karena Ayano selalu melindungi dirinya, jadi si Kei itu ngerasa nyaman gitu. Dan Ayano udah berani ngelepas Kei, karena Ayano tahu sekarang ada orang yang bakalan menopang Kei. Ya, contohnya itu si Sato ya. Sato itu udah bisa dianggap sebagai bestinya Kei lah. Nah, buat kalian yang mau beli light novel Classroom of the Elite, bisa cek aja keranjang kuning di bawah kiri. Atau bisa buka aja deskripsi di bawah. Lagi diskon tuh 80 ribuan. Buruan sikat ya, harga normalnya tuh 100 lebihan gitu. Sekalian borong sama komiknya. Lalu ada light novel Alia volume 2 yang baru aja terbit. Yang masih anget yaitu light novelnya Mahiru yaitu Otonari Tenshi. Lucu ya judul bahasa Indonesianya, Aku Dimanja Tetanggaku yang Seperti Malaikat. Anjay, ya digaskan lah pokoknya.